Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Rifa dengan NIM A17221023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya pelajari, yaitu linguistik, forensik, dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu bahasa dan linguistik forensik. Bahasa menjadi alat komunikasi sehari-hari antar manusia. Bahasa menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia karena dengan bahasa, antar individu bisa menyampaikan ide, gagasan, konsep, serta perilaku sosial. Chair juga menjelaskan bahwa bahasa sebagai sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terdiri dari komponen yang disusun secara sistematis serta menurut pola tertentu, yang artinya bahasa merupakan hal yang vital, tersusun secara sistematis. Bahasa juga tidak terlepas digunakan di mata hukum. Salah satunya di persidangan. Kedudukan bahasa di mata hukum menjadi hal yang sentral karena seluruh kegiatan di persidangan disampaikan dengan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan alat yang vital bagi setiap individu. Tidak sedikit orang yang terjerat kasus hukum akibat kesalahannya dalam berbahasa. Maraknya kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat, baik yang terjadi pada media sosial ataupun kehidupan nyata, lisan ataupun tulisan, seperti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman penipuan, pembulian, serta kasus lainnya yang dapat diselesaikan menggunakan kacamata linguistik forensik. Lalu, apa itu linguistik forensik? Menurut Menamin, linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Sedangkan menurut Olson, linguistik forensik adalah hubungan antar bahasa, tindak kriminal dan hukum di dalamnya, termasuk penegakan hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum. Bahkan, perselisihan yang melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Lalu, hal yang dikaji dalam linguistik forensik yaitu pertama, analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Yang kedua, penyelidikan unsur terdalam penggunaan bahasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Lalu yang terakhir yaitu ketiga, menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan. Lalu menurut Coulthard dan Johnson, mereka menyebutkan bahwa ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik yaitu pertama, bahasa dari dokumen legal, kedua, bahasa dari polisi dan penegak hukum, yang ketiga, interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dengan sistem hukum, yang keempat, interview dalam ruang sidang, yang kelima, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam ruang sidang, yang keenam, kepengarangan dan plagiarisme, dan yang ketujuh, fonetik forensik dan identifikasi penutur. Analisis linguistik forensik dapat melibatkan bidang-bidang linguistik lainnya seperti fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, semiotika, analisis wacana, dan dialektologi. Menurut Subiantoro, sebagai bagian dari linguistik terapan, linguistik forensik merupakan pendatang baru dalam dunia hukum dan tengah naik daun, setidaknya untuk berbagai kasus di tanah air yang sangat menyita perhatian masyarakat. Lalu linguistik forensik dalam beberapa kasus hukum, yaitu kasus penghinaan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh Zaskia Gotik dalam kasus yang dilaporkan ke polisi pada tanggal 17 Maret 2016. Zaskia Gotik telah dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ini terjadi ketika Zaskia diangkat menjadi duta Pancasila oleh salah satu partai politik. Saat itu, Zaskia menjawab dua pertanyaan kepada bintang tamu, yakni tanggal diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan apa lambang sila kelima Pancasila. Zaskia menjawab,
dengan bercanda dan mengatakan proklamasi dilakukan setelah azan subuh pada 32 Agustus dan lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 57 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Namun pada saat itu kasus penghinaan yang dituduh kepada Zaskia belum berlanjut.